latar belakang lo driving di Eropa? Ya sebetulnya itu. Jadi lu mau bilang bahwa Assalamualaikum guys, selamat datang di vlog kita. Kali ini gue sama Bro Moha mau ngobrolin mengenai tips dan triks ketika lu driving di Europe. Alhamdulillah Bro Moha punya pengalaman itu dan kita ngulik sedikit mengenai apa aja sebenarnya yang diperluin ketika lu mau driving sendiri kendaraan selama perjalanan di Eropa. Please check it out. Bro, sebenarnya gue mau tahu latar belakang lo mau driving ketika lo di Eropa tuh apa sebenarnya? Ya sebetulnya ini Sindra, sebetulnya rasa penasaran gue doang sih. Oke. Karena kan lo tahu sendiri profesi kita tuh tour leader, jadi kita tuh sering keliling-keliling Eropa, cuman bareng sama grup, sama rombongan. Nah kalau sama rombongan itu kan kita sudah punya standar itinerary-nya. Jadi ada program yang harus kita ikutin, yang kita harus lakuin itu semua. Termasuk juga kalau kita sama rombongan atau sama ini kan kita selalu pakai bus nih. Betul. Nah bus itu kan nggak bisa berhenti di sembarang tempat, bro. Ya kan bus berhenti Tempatnya hanya beda. di tempat-tempat tertentu doang. Dan harus jalan Dan gitu harus kan. jalan. Nah makanya ini sih penasaran gua, kayaknya enak kali ya kalau misalkan gua ke Eropa nyetir sendiri. Apalagi ditemanin sama istri, ditambah bawa keluarga, ya itu asik gitu. Mantap, jadi lo bisa berhenti di mana aja, lo bisa stop buat nikmatin pemandangan alamnya, terus pemandangan kotanya, ditambah lagi kita bisa kulineran. Betul. Jadi bisa berhenti di mana aja. Bagus banget kan ya daerahnya ya. Gitu aja sih bro. Sip. Kenapa Itu gue pengen banget driving di Eropa? So, ya, gue tahu memang Eropa tuh bagus lah ya. Lu mau driving lah apa segala macem, alamnya bagus. Gue tahu juga gitu lah. Karena ya kita kan kerjaan kita sebagai tour leader gitu. Nah, jadi karena itu yang membuat lu menjadi percaya diri buat driving ya. Dan sebetulnya yang bikin gue percaya diri bro, gue sih pernah denger nih omongan dari orang gitu ya. Jadi ada omongan kalau lu bisa driving di Jakarta, ya udah pasti lu bisa driving di mana aja. Oh begitu ya. Iya, jadi standarnya di Jakarta. Standarnya Jakarta. Sekarang secara nggak sadar gitu ya, kita sering driving di Jakarta. Itu skill kita tuh keasah bro. Oh sih. Iya, skill kita keasah. Contoh salah satunya nih, tahu sendiri kan, macet, ya kan. Kita bisa tuh nahan kesabaran kita macet bahkan berjam-jam untuk sabar. Terus juga nyalip. Nah, Eropa nggak bisa nggak ada di Eropa nyalip. Jadi skill kita keasah juga salah satunya adalah refleks kita sih keasah gitu ya. Kalau misalkan lu pernah lah pasti ngalamin driving di tengah lautan kiri kanan motor. Ya kan? Ditambah lagi angkot, apalagi bajai yang kadang-kadang belok aja sebelok-beloknya. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Iya, nah itu yang bikin secara nggak sadar itu yang bikin kemampuan lo tuh terasa sebetulnya. Jadi lu mau bilang bahwa Jakarta itu tempat pembelajaran buat driving ya? Oh iya, itu buat belajar tuh top banget gitu. Jadi ya itu sih salah satu percaya diri ya yang bikin kita percaya diri kenapa kita bisa driving di sana. Jadi memang ketika lu pindah ke satu negara tentu akan punya atmosfer yang berbeda ya. Memang di Eropa juga ada macetnya, cuman tipikal macetnya agak beda. Tapi paling enggak di sini secara nggak sadar kemampuan lo atau skill driving lo tuh terasa itu aja sih. Nah sekarang gue mau tahu gini, ketika lu merasa percaya diri di driving di Eropa ya kan bro, tentu kan lo harus punya persiapan kan. Nah
kira-kira apa yang lu persiapin kalau seandainya kita mau mau driving by yourself gitu di Eropa dengan perbedaan-perbedaannya ya, lajur, setir dan lain sebagainya. Tipsnya sih hal yang lu harus persiapkan. Jadi sharing pengalaman gue yang terakhir. Jadi waktu itu gue driving dari Paris, terus keliling-keliling Eropa. Masuk Paris nih ya? Masuk Paris, keliling Eropa, terus sampai ke Amsterdam. Oke. Kurang lebih tuh ada 6 negara lah, 6 negara yang dilewatin. Yang lu lewatin ya? Ya, dengan total kurang lebih sekitar 2.500-an kilometer bro. Wah, lumayan. Ini perjalanan jauh. Jauh. Gitu. Jadi emang salah satunya yang lo harus persiapin adalah rute sih ya. Rute lo harus matengin dulu rutenya. Lo harus buat rute ya. Ya, bikin rute negara mana yang lo mau lewatin, terus kota-kotanya spesifiknya, terus tempat yang lo mau kunjungin tuh apa aja. Ya kan, terus kedua juga, nah ini yang paling diperhatiin nih, yaitu karena kita mau pakai atau kita mau sewa mobil di Eropa, otomatis posisi setir kita ini nih bro nih. Oh iya. Ini beda. Betul. Ya kan? Kalau di Indonesia kiri. Posisi setir tuh di kanan. Di kanan. Lajurnya di kiri. Lajurnya di kiri. Nah, kalau Eropa posisi setirnya di kiri. Lajurnya di kanan. Gitu. Nah, tapi ini sih seiring waktu nanti lo ya terbiasalah bangsa sekitar 10-15 menitan. Udah adaptasi bisa adaptasi untuk posisi setirnya. Ya, tapi kalau untuk lainnya lalu kemudian rambu-rambunya lu harus terus pelajarin. Ya lah bisa karena biasa lah ya, boleh dibilang begitu ya. Benar. Selama berapa hari kan lu pasti akan ngikutin jalur alur yang sama kan, di kiri di kanan kan. Jadi selain skill yang mumpuni, ya lo coba pelajarin deh kira-kira rambu-rambunya. Ya, terus kemudian lainnya atau jalurnya, terutama nanti pada saat tempat-tempat tertentu yang lo harus mendahului gitu ya. Nah, kan kalau ya skill kan bisa bawa mobil kan, itu. Betul. Terus adaptasi setir kanan jadi ke kiri ke kanan kayak begitu. Nah, itu kan skill dari diri lo kan. Artinya ya itu lo harus siapin. Nah, tapi kan nggak cuma cukup skill kan, artinya gitu kan. Nah, lu berarti harus siapin yang lain dong. Oh tentu. Nah, salah satunya itu SIM internasional bro. Iya betul. Nah, SIM internasional ini kalau gue bilang sih wajib lah gitu kalau lu mau driving di luar. Nah, nanti sih gampangnya kalau misalkan lu mau bikin SIM internasional, ya lu tinggal datang aja ke Korlantas yang ada di MT Haryono. Biayanya bro? Nah, kalau buat biaya, terus tipsnya buat dapetin SIM internasional, mendingan kita bikin vlog terpisah aja, bro. Biar nggak penuh di sini, ya kan? Iya. Nah, lu bikin SIM kan udah pasti untuk sebagai satu syarat lah ya, lu mau ngedriving dan lain sebagainya. Tapi kan artinya ketika lu bawa mobil terus di Indonesia yang di lajurnya kiri, ini ada di kanan. Gitu kan, berarti kan lu harus atur lalu lintas itu kan beda kan. Beda. Yang lu harus taklukin gitu. Nah, lu gimana tuh cara seandainya lu harus bisa beradaptasi gitu? Ya, yang pertama sih lu harus kenalin mobil lo juga ya. Karakter ya. Pertama karakter mobilnya ya. Karakter mobilnya, terus karena kayak misalnya sen di Indonesia di sebelah kanan gitu kan. Iya. Di sono sennya di kiri. Bingung lu ngambil kanan di sono muncrat air. Nah, tapi sebetulnya tergantung dari orangnya masing-masing nih bro nih. Oke, maksud lo gimana? Jadi kalau misalkan lu terbiasa dengan mobil Jepang, ya, mobil Jepang biasanya ya kan semua sennya ya itu adanya di kanan, gitu. Terus wiper apa segala macam ada di kiri. Tapi kalau lo naik mobil kayak mobil-mobil Eropa kayak BMW, Mercy, itu sebetulnya udah standarnya sana. Sana gitu. Posisinya aja di kanan dan kiri. Oke. Tapi gini bro, buat SIM ya, gue mau tambahin dikit nih. Jadi sebetulnya bro SIM internasional, khususnya negara Eropa, itu ada beberapa negara Eropa yang nggak butuh SIM internasional sebetulnya bro. Oh sih. Jadi malah SIM lokal kita yang kepake. SIM kita juga bisa dipakai gitu. Bisa dipakai. Gitu. Tapi cuma yang setahu gue cuma di 3 negara ini doang. Prancis, Belgia, sama di Belanda. Gitu.
gitu. Oke. Jadi contoh nih pengalaman kemarin gua kan, gua ngambil mobil di Prancis. Nah waktu itu gua pakai Six ya, Ya. rental mobilnya Six. Oke. Jadi gua datang ke counternya, gua tunjukin dong SIM internasional gua. Si counternya malah bilang, do you have driver license? Driving license? You mean? Yeah, driving license. Yeah, this is my driving license. International. No, not this one. Another one. Nah, gue bingung dong. Nah, udah gue tunjukin SIM lokal gue. Kebetulan gue bawa tuh kan. SIM A. Gue tunjukin. Ya, this one. Ini loh. Malah SIM lokal gue yang dipakai. Gitu ya? Iya. Dia mau lihat apanya ya? Nah, jadi gini bro. Lu bisa perhatiin di SIM lu ya. SIM lu itu memang semua itu tulisan bahasa Indonesia, ya. kecuali 2 kalimat Driving di dalam SIM lu, yaitu driving license. Itu doang yang dilihat. Itu dianggap bahwa itu lu SIM lu sebenarnya udah Iya, pasti. itu aja yang dia lihat bahwa itu adalah SIM lu. Gitu, makanya ya SIM itu yang dipakai. Ya, jadi tapi bukan berarti lu nggak siapin SIM internasional ya. Iya. Jadi SIM internasional sih tetap lo siapin karena gini bro, waktu pas lo pakai mobil, lo kan gak cuma ketiga negara itu tuh. Iya. Ya, apalagi yang kemarin itu gua sampai 6 negara. Oke. Nah, jadi buat antisipasi aja waktu pas lo masuk ke Swiss, ya kan, terus lo mungkin ke Jerman, atau lo mungkin ke Italia atau ke negara Eropa lainnya. Jadi SIM internasional sih tetap harus prepare. Tetap lo prepare. Jadi lu don't expect bahwa nggak bakalan lah diperiksa polisi begitu. Memang kita tahu bahwa jarang lah ya pemeriksaan kayak di kita ini kalau di luar negeri, kecuali lo ada kejadian khusus kan. Iya. Baru ada polisi penjagaan di tol dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi tetap yang namanya prasyarat mutlak lo harus siapin gitu kan. Betul bro, wajib itu bro. Nah itu kalau naruh driving license-nya ya katakanlah, ternyata memang driving license-nya kita meskipun tulisan bahasa Indonesia terus ada cuma secuil kalimat driving license, artinya itu sudah diakui bahwa itu SIM Indonesia gitu ya. Iya bro. Nah terus mobilnya sendiri gimana bro persiapannya? Jadi kalau mobil karena biasanya kan kita sekarang sewa ya. Iya. Jadi satu nih waktu pas lo sewa, ya lo siapin dulu deh tuh kira-kira tipe mobilnya tuh kayak gimana. Iya. Ya kan, terus karakter mobilnya seperti apa yang lo mau, terus kapasitas penumpang atau tempat duduknya yang Sesuai berapa orang sesuai dengan berangkat. berapa orang berangkatnya. Nah, tapi itu kita bikin vlog terpisah aja bro. Ini siap. Ya, oke. Itu nanti kita bikin vlog tips dan trik Ya. cara hemat sewa mobil di Eropa. Oke, Ada ya. lagi. Oke. Nah, gua tahu gini. Di kita katakanlah di Indonesia ya, dengan minimum speed gitu ya. Minimum 80, terus maksimum 100 dan lain sebagainya. Bahkan di bis pariwisata yang biasa kita pakai, paling tinggi, paling cepat cuma 100 gitu, 99 km per jam kan gitu. Iya. Nah itu kalau di sana bagaimana? Jadi kalau lo mengemudi ketika lo bawa, terus apa dikasih tahu lo harus mendarat speednya segini atau bagaimana? Iya bro, jadi yang jelas sih satu nih, kita harus benar-benar pelajarin yang namanya rambu-rambu lalu lintas gitu ya, karena semua petunjuk jalan di Eropa tuh jelas. Ya. Berapa speed limit yang dianjurkan di jalanan tersebut, terus di mana jalanan itu bisa dilalui sama mobil atau tidak boleh, atau yang lainnya. Bahkan ada beberapa jalan gitu ya bro ya, terutama di expressway. Kalau lo perhatiin kan nggak ada tuh kita ngelihat yang namanya polisi di pinggir jalan. Ya, tapi jangan salah bro, di setiap jalan itu ada namanya radar. Lalu juga ada namanya kamera. Udah disiapin ya. Udah disiapin semua. Jadi bukan berarti di situ nggak ada polisi. Terus bebas. Lo bisa ngebut-ngebutnya aja gitu, enggak. Karena di setiap jalan itu bisa aja lo terekam gitu kan. Waktu pas lo over speed limit, terus tahu-tahu dapat ya surat cinta dari polisi. Hilang tiket atau kamera lights gitu ya. Iya, itu sering banget di setiap jalan, apalagi di expressway. Kan expressway di Eropa itu kan
paling enak tuh. Udah jalanannya lurus, apa namanya, sepi, ya udah gitu. bablas ya. Nyaman, nggak ada lubang-lubang, nggak ada bumper apa segala macam. Biasanya kita suka terpacu tuh bro. Iya, iya. Wah, Cepet, gas nggak ya, gas nggak ya? Gue becek Tahu-tahu. juga nih gas ini. Iya, tahu-tahu di depan cik aja polisi. Nah, tapi gini, kalau misalkan lu pakai aplikasi, Iya. ya anggaplah pakai Waze gitu ya. Ah. Nah, di Waze itu tuh punya record untuk speed limit Oh, ke data. ke data. Iya, Jadi iya. lo bisa tuh pakai Waze pada saat dia over speed, ya Waze itu akan peringatin biasanya bahwa lu tuh over speed di jalanan tersebut. Ya kalau kayak gua kan mungkin gua pakai ada aplikasi yang berbayar ya. Iya. Pakai apa namanya? Saigik Misalnya kan, Iya. itu kan pakai apa satelit ya kan, Betul. nggak menggunakan data gitu. Tapi yang jelas ya syarat-syarat standar lu pasti harus penuhin dong ya, seat belt dan lain-lain sebagainya. Oh wajib, gitu ya. itu wajib banget. Oke, Yang namanya seat belt itu wajib banget. Ya. Nah sama juga baby chair tuh Oke, buat anak-anak buat anak-anak. Buat Di- anak-anak itu disiapin. kita harus nyiapin sendiri. Kalau bawa berarti ya. Iya, kita bisa bawa atau sebetulnya juga kita bisa sewa Iya, iya. gitu. Tapi gini, kalau buat anak-anak, Hmm, jadi regulasinya nih bro, ya. anak-anak itu wajib pakai kursi khusus anak atau baby Booster. chair gitu ya, atau booster. Ya. Itu kalau misalkan dia umurnya kurang dari 7 tahun gitu. Oke. Dan tinggi anak tersebut, Ya. misalkan dia ternyata udah lebih dari 7 tahun nih, tapi tingginya kurang dari 110 Ya. cm, itu juga tetap wajib pakai Booster ya? booster Oh, gitu. oke, Dan oke. booster itu bukan pajangan bro, Hmm. jadi lo benar-benar harus pakai mulai dari mobil itu, anak itu Nyala. naik nyala ya, sampai anak itu turun dari mobil itu wajib Wis. ya. Karena pernah pengalaman, ini sih pengalaman temen gue ya, Iya. kebetulan dia pernah bawa anaknya driving Iya. di Eropa dan kelihatan oleh kamera, Tembus ya. tembus, Iya. kelihatan oleh kamera, akhirnya diketin sama polisi dan dibawa sama polisi